Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An'amana bi ni'matil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala as'adil khalqi wal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Rasulullah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, dan nikmat yang paling terbesar yang Allah berikan kepada setiap makhluknya, yang Allah berikan kepada makhluknya, terutama manusia ini adalah yaitu iman dan Islam. Ini adalah sebaik-baiknya nikmat. Karena dengan iman dan Islam inilah nanti kelak di hari kiamat yang akan menjadi timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membawa ini, ada iman di dadanya, ada Islam, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia bisa mendapatkan nikmatnya. Tapi ketika ini tidak ada pada diri seorang manusia, ya, tidak ada iman atau tidak ada Islam, bahkan ketika dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersiaplah neraka jahanam baginya, dan bahkan kata Allah, khalidina fiha, selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, salawat ma'assalam selalu kita haturkan dan limpahkan kepada contoh terbaik kita. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai nanti pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada pada tanggal 9 Ramadan. Ya. Masya Allah, Ramadan sudah berlalu sepekan lebih. Sudah tidak terasa. Maka mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita, puasa kita, semua amal soleh kita, mendapatkan pahala yang besar dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas insyaallah yaitu nasihat dari surat Quraisy, yaitu surat ke-106 dari Al-Qur'an, ya. Jika kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, melihat kebiasaan-kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada musim dingin maupun musim panas, maka hendaklah mereka beribadah kepada Tuhan Ka'bah ini, yang mana Dialah yang memberikan makan bagi mereka dari kelaparannya, ya, dan memberikan keamanan bagi mereka dari rasa takut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lihat ya, mufradat mungkin ilaf. Ilaf di sini adalah yaitu bermakna kebiasaan. Syita atau rihlah, rihlah yaitu perjalanan jauh. Syita musim dingin, saif musim panas. Ya. Kemudian ju' lapar, khauf takut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surat ini dinamakan surat Quraisy, ya, yaitu sebuah nama atau ini adalah salah satu nama suku dari suku bangsa Arab, ya, suku Quraisy. Bahkan suku Quraisy ini, ya, ini adalah gelar bagi kakek buyut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang bernama Nadhr bin Kinanah. Ini adalah gelar untuk beliau, dinamakan dengan Quraisy. Sehingga kalau kita lihat, Quraisy ini adalah berasal dari sebuah kata. Ada yang tafsir, para ahli tafsir berbeda tentang memahami tentang Quraisy. Ada yang mengatakan berasal dari kata at-taqarrush, yang artinya taqarrush ini yaitu menghimpun, yang mana awalnya, ya, kabilah ini berpencar-pencar, kemudian disatukan kembali, dikumpulkan kembali, dihimpunkan kembali, dinamakan dengan istilah taqarrush, sehingga dinamakan Quraisy. Ada yang mengatakan Quraisy berasal dari kata qarasha. Qarasha yang artinya berusaha dan mencari. Kita tahu bagaimana kebiasaan memang orang Quraisy ini adalah orang yang Allah katakan tadi, ya, rihlata, sering melakukan perjalanan jauh, ya, melakukan perjalanan perdagangan, ya, perjalanan mereka dalam rangka perniagaan, perdagangan untuk mengais rizki, sehingga dinamakan qarasha yang artinya berusaha dan mencari. Kenapa? Karena memang kebiasaan di zaman itu, di zaman jahiliyah, ya, suku-suku orang Arab itu, ya, kalau kita lihat letak mereka adalah, ya, bahasa kita Mekah itu adalah metropolitan. Berbeda dengan Madinah. Madinah yang banyak pertanian, pabrik dan sebagainya. Tapi ini adalah sebuah kota yang memang tandus, yang hanya mengandalkan sumur Zam-Zam itu saja. Ya. Sehingga kalau kita lihat, jadi di sana ada kekurangan pangan. Kalau ada kekurangan pangan, ya, kalau ada kekurangan pangan, maka kebiasaan suku-suku orang Arab ketika saat itu, mereka kepala keluarganya akan mengajak keluarnya keluar daerah, memasang tenda di sana, maka mereka akan, ya, sudah bertahan di sana sampai mati dalam keadaan kelaparan. Sehingga ada waktu itu, ya, saya lupa namanya,
suku dari Arab yang ketika mereka kekurangan pangan, akhirnya bagaimana? Bahwasannya kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang bernama Hashim, ya, Hashim ini kemudian mengetahui tentang salah satu suku ini, ingin, ya artinya pindah, ya, seakan-akan ingin bunuh diri karena kelaparan, sehingga Hashim ini mengajak suku-sukunya, ya, mengajak satu suku yaitu suku Quraisy, bagaimana kalau kita sekarang ayo dah kita berniaga, ya, di musim panas dan musim dingin. Nanti hasilnya kita bawa ke kampung kita bawa ke Mekah, kita bagi-bagi. Sehingga hasilnya itu yang kaya dengan yang miskin sama. Masya Allah. Padahal itu adalah zaman-zaman jahiliyah. Ya. Inilah suku Quraisy, yang artinya mereka berusaha dan mencari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lihat, kalau lihat ayat ini adalah termasuk golongan Makkiyah, terdiri dari hanya 4 ayat saja. Allah mulai di sini yaitu dengan firman-Nya li'ila fi Quraisy. Li di sini adalah lit ta'ajjub, yaitu li untuk kekaguman. Ada hal yang mengagumkan. Apa itu ya Allah? Ilaf, ya, ila fi Quraisy, yaitu kebiasaan orang-orang Quraisy. Ada apa dengan orang-orang Quraisy? Allah katakan ila fihim rihlatash syita'i was-shaif, yaitu perjalanan jauh. Mereka sering mengadakan perjalanan jauh. Rihlah itu beda dengan tamasya. Ya, tamasya dekat jaraknya, itu pun hanya PP begitu saja. Rihlah lebih jauh lagi, bahkan bisa berbulan-bulan. Ini namanya rihlah. Ya. Sehingga bahwasannya Allah katakan rihlatash syita'i was-shaif. Bayangkan, syita adalah musim dingin. Ketika terjadi musim dingin, mereka akan berniaga ke Yaman, ke selatan. Nanti kalau di musim panas, mereka berniaga ke Syam. Subhanallah. Ini mereka lakukan tiap tahun 2 kali. Musim dingin ke selatan, ke Yaman. Musim panas, Shaif, ke Syam. Masya Allah. Ini sering mereka lakukan. Sehingga apa? Mereka pasti akan namanya perjalanan jauh. Apalagi di zaman ketika itu belum ada pesawat. Hanya masih mengandalkan kuda, transportasi kuda, transportasi unta dan sebagainya. Subhanallah. Sehingga lihat Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala mengatakan di sini, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, bahwasannya hendaklah engkau beribadah kepada Tuhan Rabb hadzal bait, yaitu Tuhan rumah ini atau Ka'bah ini. Ya. Kenapa? Bahwasannya engkau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdagang ke luar daerah dari Mekah. Bahkan Allah katakan di ayat akhir, ya, bahwasannya alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Mereka diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, aman perdagangan mereka ke Yaman yang beribu-ribu kilo, begitu juga ke ke Syam yang beribu-ribu kilo, mereka aman, tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan jazirah Arab saat itu ditaklukkan hati-hati orang Arab ketika saat itu untuk apa? Untuk mentakzimkan, untuk menghormati apa? Mentakzimkan apa? Mengagungkan apa? Rabb hadzal bait. Mengagungkan atau menghormati, yaitu memuliakan Al-Ka'bah. Karena mereka menghormati Ka'bah, maka orang yang sekitar Ka'bah pun harus dihormati. Masya Allah. Sehingga apa? Karena orang-orang Arab kalau dengar, oh ini Quraisy, aman, tenang. Kenapa? Karena istilahnya mereka adalah penjaga
penjaga Ka'bah, penjaga Baitullah. Ya. Jadi kalau ada sebuah kata yang dinisbatkan kepada Allah, yang disandarkan kepada Allah, ini adalah menunjukkan takrim, menunjukkan kemuliaan. Padahal kita tahu Allah itu bukan hanya Tuhan Ka'bah saja, padahal Allah Tuhan seluruh alam. Tapi ketika sesuatu itu dinisbatkan kepada Allah, ini untuk mengangkat benda tersebut, untuk memuliakannya. Tetapi ingat di sini jangan sampai terjadi kesyirikan. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, naqatullah, untanya Allah yang miliknya Nabi Saleh alaihi salam. Allah katakan naqatullah, untanya Allah. Padahal seluruh unta milik Allah. Tapi kenapa Allah gandengkan kata Allah di sini dengan unta? Ini untuk menunjukkan ada yang spesial terhadap unta ini. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga lihat, kita kembali ke Quraisy tadi, ya, bahwasannya mereka melakukan perjalanan perdagangan yang sangat jauh, beribu-ribu kilo. Rihlatas syita'i was-shaif falyabudu. Allah minta apa? Hendaklah engkau beribadah hanya kepada Rabb Ka'bah ini, Tuhan Ka'bah ini, pemilik Ka'bah ini. Kenapa? Ingat, orang-orang Arab saat itu tahu, mereka paham bahwasannya Ka'bah ini ada pemiliknya. Insya Allah besok kita akan masuk surat Al-Fil. Jadi kita jelaskan di sana. Ya. Jadi mereka yakin bahwasanya Tuhan ini, bahwasanya Ka'bah ini ada Tuhannya, ada sahibnya, ada penjaganya. Ya. Maka Allah minta di sini, jangan menyembah yang lain. Kenapa? Allah yang memberikan keamanan bagimu, wahai orang-orang Quraisy. Ya. Bukan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Yang dikatakan 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah. Bukan itu yang memberikan rizki. Bukan itu yang memberikan keamanan. Bukan itu yang bisa memberi makan. Sehingga karena bukan mereka yang justru memberikan keamanan, yang memberikan rizki, yang memberikan makan dan sebagainya, itu adalah Allah, maka hendaklah beribadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kepada yang lain. Baru Allah katakan di sini nikmatnya lagi. Apa nikmatnya? Bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy, alladzi at'amahum, Allah yang memberikan makan kepada mereka. Memberikan makan apa? Dari kelaparan mereka, lapar. Ya. Kemudian wa amanahum min khauf. Yaitu bahwasanya mereka diberikan keamanan. Dalam apa? Yaitu dalam rasa ketakutan. Tidak ada rasa takut. Merasa aman terus. Ingat, disinilah nikmat Masya Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada setiap manusia. Apa itu? Ingat, kesejahteraan pangan atau ekonomi. Yang kedua, stabilitas keamanan. Kalau dua ini ada, insya Allah tenang, hidup nyaman. Kalau sekarang, kalau kita perhatikan dalam situasi kita, kondisi kita saat ini, makanan ada. Tapi keamanan belum tentu. Kenapa? Ini musim pandemi. Kita tidak bisa bebas keluar. Ya, susah. Mau ngapa-ngapain, susah banget. Jangankan itu, mau sholat berjamaah di masjid saja, susah. Artinya apa? Keamanan, nikmat keamanan Allah Subhanahu, nikmat keamanan ini Allah Subhanahu wa taala cabut sementara ini. Mudah-mudahan. Bayangkan kalau keamanan dicabut, kemudian ditimbulkan kelaparan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Apalagi kalau, mohon maaf, kalau sudah urusan perut, orang itu sudah hilang akalnya. Apapun, segala cara apapun dia halalkan. Tujuannya apa? Hanya untuk perutnya. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga Allah berikan kenikmatan ini. Apa itu? Diberikan keamanan dan diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal kalau kita lihat dalam sebuah hadis diriwayatkan, Quraisy itu banyak diberikan nikmat oleh Allah. Ada beberapa nikmat.
Ada keistimewaan tentang Quraisy daripada suku-suku yang lain. Suku Quraisy dikatakan adalah suku yang paling berani. Suku Quraisy, ya, mereka bahwasannya Nabi SAW dari kalangan mereka, dari kalangan Quraisy. Ya, bahkan Nabi dan terakhir dari kalangan Quraisy. Kemudian, ya, dalam masalah urusan Ka'bah yang pegang adalah Quraisy. Kemudian dalam sebuah hadis dikatakan yang mana bahwasanya suku Quraisy ini menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 10 tahun, di mana tidak ada sama sekali suku Arab yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jadikan Ka'bah di Mekah. Ini menunjukkan bagaimana nikmatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap suku Quraisy. Sehingga Allah hanya minta falyabudu. Hendaklah engkau beribadah murni hanya kepada Allah, jangan kepada Tuhan-Tuhan yang lain atau patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Kama asyarul muslimin rahimakumullah. Kalau kita bawa saat ini kepada kondisi kita saat ini, kondisi pandemi saat ini, maka ingatlah Allah yang mampu mengatur segala-galanya. Ya, bukan hal-hal yang lain, bukan sebagaimana saya katakan sayur lodeh. Ya, bukan juga yang dianggap adalah ya buat ini atau mungkin buat semacam patung, terbuat dari ini, terbuat dari itu dan sebagainya. Ini semua adalah hal-hal yang mengandung kepada kesyirikan. Ya. Sehingga Allah lah yang mampu atas segalanya. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah yang mampu atas segala-galanya. Kalau Allah mau, Allah cabut, selesai. Ya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Jadi saat ini, di saat pandemi, di saat kondisi saat ini, hendaklah kita banyak-banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Di sini di surat Quraisy ini diajarkan menjadi orang yang bersyukur. Bersyukurnya dengan apa? Beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ya, artinya apa? Tidak cukup hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi gunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, gunakan dalam hal kebaikan, gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jangan salah. Allah sudah berikan rasa aman, Allah sudah berikan kenyang, ya. Makan ada, silahkan sembah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita lakukan saat ini, perbanyak mengingat Allah, perbanyak memohon ampun atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kita berharap mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang artinya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah ini, dan insya Allah mudah-mudahan musibah ini memberikan suatu hikmah yang sangat besar bagi kita semua. Rahmat, ampunan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang Islam. Ya, kemudian ya, ini adalah sebagai peringatan bagi orang-orang yang lalai, dan ini juga bisa menjadi azab bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan negeri kita, ya, terutama negeri Indonesia ini dan seluruh negeri, bahkan negerinya kaum muslimin, mudah-mudahan diberikan keamanan, dicabut pandemi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diselamatkan dari penyakit, dari wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.